membahas tantangan kebangsaan masa kini. Kita akan ngobrol santai tapi serius, yang saat ini sedang kita hadapi tentang isu-isu strategis kontemporer. Lalu kita refleksikan ke dalam pengalaman pribadi dan pemahaman kita sebagai calon ASN. Bersama saya sudah hadir 4 rekan diskusi. Yang pertama ada Mas Made Krishna, kemudian ada Mbak Hana, ada Mbak Gusti, dan Mbak Ines. Baik, bagaimana semuanya kabarnya? Ya, Halo. semangat semua ya. Halo Mas. Baik. Mantap. Semoga semangat ini juga bisa menular ke teman-teman yang mendengarkan podcast kita. Yuk langsung aja kita masuk ke diskusi. Nah, tantangan kebangsaan sekarang ini banyak banget. Mulai dari radikalisme, korupsi, disinformasi, hingga degradasi moral. Saya pertama mau tanya ke Mas Made Krishna terlebih dahulu. Menurut Mas, isu apa yang paling terasa dan berpengaruh di sekitar kita? Silakan Mas. Terima kasih Mas Ibnu. Kalau saya pribadi sih yang paling terasa itu disinformasi atau hoax di media sosial. Hampir setiap hari itu kita lihat berita-berita yang belum tentu benar, tapi cepet banget nyebarnya. Saya pernah ngalamin tuh, waktu itu ada berita sosial isu politik yang bikin keluarga saya sampai berdebat keras. Padahal setelah dicek ternyata itu berita palsu. Nah, dari situ saya belajar bahwa literasi digital itu penting banget. Kita harus lebih kritis sebelum percaya atau ikut menyebarkan informasi. Itu sih Mas dari saya. Wah, siap Mas Made Krishna. Sepakat nih, itu memang nyata sekali dampaknya. Kalau dari Mbak Hana sendiri gimana Mbak? Silakan Mbak. Oke Mas, kalau menurut saya ya, melihat isu-isu yang banyak terjadi saat ini, menurut saya isu korupsi itu masih jadi tantangan yang paling besar ya di negeri ini. Korupsi itu ibarat penyakit yang merusak sendi-sendi bangsa. Saya pernah mengalami ketika dalam suatu pelayanan publik yang lambat dan berbelit-belit, itu tuh rasanya kayak frustasi gitu karena kita semua masyarakat yang akhirnya menjadi korban dari tindakan tersebut. Tapi pengalaman itu juga membuat saya sadar bahwa sebagai ASN nantinya kita harus bisa jadi bagian dari sebuah solusi. Kita harus menunjukkan integritas dan jangan ikut-ikutan hal-hal seperti itu karena memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat adalah tugas kita sebagai ASN. Ya, menarik banget nih dari Mbak Hana. Oke, kita lanjut ke Mbak Gusti Indah. Gimana nih pendapat Gusti Indah? Silakan Mbak. Kalau saya sih menyoroti isunya itu yang radikalisme dan toleransi ya. Indonesia itu kan negara dengan budaya, agama, suku yang beragam banget nih. Tapi di masyarakat tuh kita masih sering lihat banyak orang yang menolak adanya perbedaan itu. Nah, di lingkungan saya dulu tuh ada warga yang nggak mau bergaul hanya karena beda agama gitu. Nah, itu kan miris sekali ya. Nah, sebagai ASN ini kita tuh ditantang nih untuk menjaga kerukunan dan gimana sih supaya tidak terjebak pada sikap diskriminatif tersebut. Betul banget Mbak Gusti Indah. Oke, selanjutnya yang terakhir nih kita mau ke Mbak Ines. Gimana nih pendapat Mbak Ines? Silakan Mbak. Ya, saya pribadi ini lebih menyoroti isu degradasi moral dan menurunnya nasionalisme di kalangan anak muda. Sekarang ini kan banyak yang lebih suka budaya luar dan lebih bangga pakai produk asing. Saya juga dulu pernah begitu, lebih ngefans dengan budaya dari luar negeri. Tapi kalian tahu nggak sih, seharusnya kita semua bisa lebih mencintai produk dan budaya lokal. Indonesia ini kan memiliki beragam budaya yang perlu dilestarikan oleh generasi muda. Selain itu, kalau kita mendukung produk lokal, kita juga bisa meningkatkan ekonomi. Kan efek produk di Indonesia ya global, itu menurut saya Mas. Iya, mantap, isunya beragam banget ya. Kita dari hoax, korupsi, radikalisme, dan bahkan ada degradasi moral. Nah, kalau kita gali lebih dalam, bagaimana nih pengalaman pribadi kalian membuat kita bisa belajar menghadapi tantangan ini? Kita mulai dari Mas Budi dulu ya. Oke, kalau dari saya, pengalaman menghadapi hoax ini bikin saya lebih hati-hati. Jadinya saya terbiasa cek informasi dulu sebelum percaya. Nah, sebagai ASN nanti, kita punya tanggung jawab lebih, karena masyarakat pasti melihat kita sebagai sumber informasi yang dipercaya.
Dan kalau kita ikut menyebarkan berita palsu, itu bisa bahaya banget. Ya, mantap. Selanjutnya dari Mbak Hana, gimana Mbak? Saya setuju sih. Kalau dari segi isu korupsi, menurut saya sebagai ASN itu harus punya prinsip and governance ya, di mana tantangannya nanti cukup berat. Karena kadang godaan itu datang dari sekitar kita. Tapi kita harus punya benteng buat diri sendiri supaya tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik di sekitar kita. Saya di sini juga belajar dari pengalaman yang pernah saya alami sebelumnya, dan saya juga tidak mau nantinya malah mengulang hal yang sama ke masyarakat. Siap, sepakat itu Mbak. Oke, masuk selanjutnya Mbak Gusti, silakan. Kalau bicara radikalisme, saya rasa itu penting banget ya kita tuh memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan. Karena sebagai ASN kita itu harus jadi perekat bangsa, bukan malah jadi pemecah belahnya. Saya pribadi sih belajar untuk lebih terbuka, menghargai perbedaan, dan menjalin komunikasi dengan siapapun tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Masih record sih, masih. Wah, oke. Selanjutnya terakhir dari Mbak Ines, silakan. Dari isu regulasi moral, saya belajar bahwa nasionalisme itu bukan sekedar simbolik, tapi nyata dalam tindakan sehari-hari. Misalnya dengan bangga pakai produk lokal, menjaga budaya daerah kita, atau sekedar menjaga bahasa Indonesia dengan baik. Sebagai ASN, hal-hal kecil itu sangat penting karena kita harus bisa jadi role model bagi masyarakat. Wah, refleksi kalian dalam banget nih. Saya sendiri jadi ingat pengalaman ikut kegiatan sosial lintas budaya. Di sana saya sadar betapa sulit menjaga persatuan di tengah perbedaan. Tapi sekaligus indah kalau kita berhasil. Itu jadi bekal buat saya pribadi untuk terus berusaha menjadi perekat, bukan pemecah. Kalau saya dengar tadi, semuanya saling terkait. Hoax bisa memicu intoleransi, korupsi bisa bikin orang apatis, degradasi moral bisa bikin nasionalisme melemah. Menurut kalian, bagaimana kita bisa saling melengkapi peran sebagai ASN? Kita mulai lagi dari Mas Budi. Silakan Mas Budi. Oke, menurut saya kita harus mulai dari literasi. Jadi ASN harus cerdas digital supaya bisa melawan hoax. Oke, siap. Lanjut Mbak Hana. Silakan Mbak. Betul sih. Tapi kalau saya literasi aja nggak cukup ya, karena kita juga perlu adanya integritas. Jadi sebagai seorang ASN juga harus jujur dan dari korupsi. Mantap. Selanjutnya Mbak Gusti, masuk Mbak. Ya, tapi jangan lupa juga nih, kita juga harus jadi teladan dalam sikap toleransi. Kalau ASN bisa menghargai perbedaan, masyarakat juga pasti akan meniru. Oh, silakan tambahkan lagi dari Mbak Ines. Gimana Mbak? Saya setuju banget sama pendapat yang lain. Saya tambahin sedikit, kalau menurut saya mudah supaya mereka tetap bangga jadi bagian dari Indonesia. Wah, udah lengkap banget nih. Jadi memang kita itu butuh kerjasama dari semua aspek. Sekarang, saya mau dengar refleksi singkat dari masing-masing. Apa komitmen kalian sebagai calon ASN dalam menghadapi tantangan kebangsaan ini? Kita mulai seperti biasa dari Mas Made Krishna, silakan. Oke, kalau komitmen saya itu adalah menjadi ASN yang bijak bermedia sosial dan juga jadi sumber informasi yang terpercaya. Oke, masuk Mbak Hana, silakan. Kalau saya sendiri berkomitmen menjaga integritas dan tidak terlibat pada praktik korupsi kecil apapun itu. Oke, masuk Mbak Gusti, silakan. Kalau komitmen saya itu ingin jadi ASN yang menghargai perbedaan dan memperkuat persatuan bangsa. Oke, terakhir tapi yang bukan terakhir, silakan ditutup dari Mbak Ines. Kalau saya pribadi berkomitmen untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, terutama di kalangan generasi muda, yaitu generasi para penerus, lewat tindakan nyata sehari-hari. Oke, siap. Nah, kalau dari saya pribadi, komitmen saya adalah berusaha menjadi perekat bangsa lewat pelayanan publik yang adil dan berkualitas. Oke ya teman-teman, diskusi kita hari ini sungguh luar biasa. Kita sudah membahas tantangan kebangsaan masa kini, mulai dari hoax, korupsi, radikalisme, sampai degradasi moral. Kita juga sudah merefleksikan pengalaman pribadi dan menyatakan komitmen sebagai calon ASN.
Semoga podcast ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus mencintai tanah air dan menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan nasionalis. Terima kasih Mas Made Krishna, Mbak Hana, Mbak Agustinda, dan Mbak Ines. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih.